Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, berjumpa kembali di channel IMSU Physics. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang elastisitas. Elastisitas ini adalah salah satu materi di kelas 11 IPA ya. Apa itu elastisitas? Dan besaran apa saja yang ada di dalam elastisitas? Kita akan membahasnya. Baik, langsung saja kita masuk ke video pembelajarannya. Elastisitas berasal dari kata elastis. Apa itu elastis? Ya. Sebuah benda dikatakan elastis ya apabila dia diberi gaya, maka dia bisa kembali ke bentuk semula. Nah, inilah sifat elastis sebuah benda ya. Jadi entah dia bertambah panjang atau tidak, dia bisa kembali ke bentuk semula ketika gaya yang dikenai padanya itu dilepas ya. Nah, lawan kata dari sifat elastis adalah plastis. Jadi plastis ini sendiri ketika sebuah benda dikenai gaya dikatakan bersifat plastis apabila dia tidak bisa kembali ke bentuk semula atau ke bentuk awal ya. Oke, misalnya saya memiliki sebuah kawat ya. Kawat ini memiliki panjang mula-mula L. Ya. Panjang mula-mulanya L. Kemudian atau L0 ya, boleh. Lalu kawat ini saya tarik kedua ujungnya ya. Ini luas penampang kawat. Kita anggap A gitu ya, ini saya arsir. Nah, kedua ujungnya kita tarik. Kan, kita tarik dengan gaya sebesar F. Gitu ya. Ini juga sama ditahan oleh gaya. Otomatis kawat ini akan bertambah panjang. Misalnya saja dia jadi seperti ini ya. Oke. Anggaplah ini pertambahan panjangnya ya. Jadi kita sambut dia dengan delta L ya. Ini adalah delta L atau pertambahan panjang. Dan ini yang saya arsir adalah penampang ya, atau luas penampang dari kawat. Nah, di sini kita akan mengenal beberapa besaran dalam elastisitas. Yang pertama pastinya tentang tegangan ya, karena dia diberi sebuah gaya sehingga mengalami tegangan ya. Nah, besaran tegangan atau tegangan tarik ini pada dasarnya adalah hasil bagi antara gaya yang diberikan pada benda terhadap luas penampang ya. Dia disimbolkan dengan sigma ya. Sigma huruf kecil lagi nih ya. Nah, ini bacanya sigma. Oke. Jadi kalau sigma itu di Yunani ada huruf besarnya ya. Ini huruf kecilnya. Kalau huruf besarnya sigma itu seperti ini ya. Oke. Ini bacanya juga sama, sigma. Ya. Sigma. Ini juga sama, sigma juga. Bedanya ini huruf kapital, ini huruf kecil. Nah, tegangan ini tadi adalah gaya dibagi dengan luas. Nah, gaya itu kan simbolnya F ya. Dibagi dengan luas penampang.
Ya, tergantung penampangnya, bisa bentuknya lingkaran seperti gambar ini, atau bentuknya boleh kotak ya, ataupun persegi atau persegi panjang. Jargonnya juga boleh, tergantung jenis bendanya ya. Ini adalah sigma ya. Sigma itu tegangan maksud saya. Nah, oke. Simbolnya disebutnya sigma ya. Ini tegangan, satuannya Newton ya per meter persegi ya, karena per baginya itu luas, penyebutnya itu luas. Kemudian F itu gaya, ya, gaya yang diberikannya, entah itu gaya beban ya atau gaya berat. F di sini adalah gaya dalam satuan Newton, dan A itu adalah luas penampang. Dalam meter persegi. Ya, kalau seandainya seperti gambar di sini ya, misal untuk gambar ini kan berarti luas penampangnya ya. Kita bisa tulis bahwa bentuknya lingkaran nih, berarti A-nya sama dengan PR kuadrat ya, PR kuadrat. Tergantung soal ya, nanti kalau dia bentuknya kotak atau persegi berarti ya sisi kali sisi, atau kalau dia persegi panjang ya panjang kali lebar. Oke. Baik, selanjutnya ada yang namanya regangan. Regangan pada dasarnya adalah perbandingan antara pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal ya. Ini simbolnya E kecil. Oke. Jadi yang namanya regangan, perbandingan berarti delta L ya, perbandingan perubahan panjang delta L ya, delta L ini perubahan panjang dibagi dengan L0 atau L saja boleh ya, tidak masalah. Jadi kalau perubahan panjangnya satuannya meter, panjang awal meter, berarti dia tidak memiliki satuan ya, meter bagi meter habis ya. Oke. Ya, dimana E kecil ini tadi apa? Regangan ya. Regangan. Kemudian delta L. Delta itu kan berarti perubahannya. Delta L berarti perubahan panjang. Dalam satuan meter ya pastinya. Dan L atau L0 boleh. Kali ini adalah panjang awal ya. Panjang awal dalam meter juga. Oke. Selanjutnya ada besaran yang disebut sebagai modulus elastisitas. Modulus elastisitas atau nama lainnya adalah modulus Young ya. Oke. Kalian sebut sebagai modulus Young, Y-O-U-N-G ya, karena penemunya adalah Thomas Young ya. Simbol dari modulus elastisitas atau modulus Young yaitu E besar ya, E besar. Oke. Nah, secara umum modulus elastisitas dapat ditulis yaitu perbandingan antara tegangan terhadap regangan ya. Berarti yang namanya modulus elastisitas dapat saya tulis E sama dengan tegangan itu sigma ya, sigma dibagi dengan E kecil ya, tegangan bagi tegangan.
Jadi kalau saya pecahkan persamaan ini menjadi yang namanya E sama dengan tegangan. Itu apa? F per A. F per A dibagi regangan delta L per L. Delta L per L. Atau dapat dituliskan bahwa yang namanya modulus elastisitas yaitu F per A nya turun ya, jadi F dikali dengan L nya naik ya, F kali L per ya, delta L kali A ya. Inilah persamaan modulus elastisitas atau modulus Young ya. Jadi satuannya sama ya dengan tegangan. E adalah modulus elastisitas, E besar ya, atau modulus Young boleh. Satuannya berarti sama dengan tegangan, itu Newton per meter persegi. Oke. Selanjutnya ada juga besaran yang disebut sebagai modulus geser ya. Oke. Modulus geser. Jadi di sini perbedaan antara modulus Young dengan modulus geser hanya arah gaya yang diberikannya. Nah, misalkan gini. Ya. Ini simbolnya G ya. Modulus geser ini gaya yang diberikan pada suatu bendanya itu sejajar dengan luas penampang. Misalnya gini deh, saya gambarkan. Saya punya awal benda bentuknya seperti ini. Nah, dia awalnya seperti ini, kotak gitu ya. Nah, kemudian saya beri gaya ya, ini kan punya luas penampang pasti kan, luas penampangnya itu berarti area yang atas atau bawah gitu kan. Jadi misalkan saya buat gambar, misalkan ini adalah area dari penampangnya ya, atau luas penampangnya. Oke. Nah, saya berikan gaya itu dari atas ya, sejajar dengan penampangnya. Jadi saya tarik kayak gini. Nah, maka ya, atau di sini ada penahannya ya. Jadi ada semacam gaya pembalut penahan. Kalau tadi kan yang di atas nahan, yang bawah narik gitu ya. Nah, sekarang anggaplah ini ada penahannya. Yang besarnya otomatis sama ya. Ini F, ini berarti min F ya, min F. Nah, maka pergeserannya hanya bagian atas saja ya. Kurang lebih nanti gambarnya seperti ini. Jadi apa namanya, agak berbelok gitu ya, agak berbelok. Ups, maaf. Jadi bagian atas yang bergeser ya. Oke, dari kondisi semula gitu kan. Ini kondisi pertambahan panjangnya berarti hanya di sini ya. Ini adalah delta X atau delta L gitu ya. Dari kondisi semula nih.
dia hanya bergeser. Oke. Kemudian bagaimana persamaan untuk modulus geser? Ya, pada dasarnya ya berarti sama dengan modulus elastisitas, yaitu tegangan geser dibagi dengan regangan geser ya. Berarti boleh dong kita tulis yang namanya G sama dengan, ya berarti ini adalah tegangan geser gitu ya. Ini regangan geser. Persamanya kurang lebih sama. Ya. Oke. Satuannya sama nggak? Satuannya sama dengan modulus elastisitas. Oke ya. Jadi bagian bawah permukaannya ya, ini tidak berubah ya. Hanya bagian atas ini yang bergeser, tapi volume kedua benda sama ya. Tapi kalau di modulus elastisitas ini dia mengalami pertambahan panjang, otomatis volumenya ikut berubah. Kalau di modulus geser, volumenya tetap ya, volume bendanya. Berarti dari sini sampai sini adalah panjang si bendanya ya, panjang bendanya atau L-nya. Kita lanjutkan, sekarang masuk ke hukum Hooke ya. Saya perbaiki sebentar. L ya. Juga sama ya, L juga ini. Juga sama nih, L juga. Oke. Hukum Hooke. Jadi hukum Hooke ini sebenarnya kasus soalnya adalah pada pegas ya, atau benda-benda yang memiliki sifat elastis. Hukum Hooke itu penemunya adalah Robert Hooke ya. Oke, jadi secara persamaan ya, hukum Hooke itu F sama dengan K dikali dengan delta X ya. Boleh delta X, boleh delta L ya. Bebas. Dengan delta L atau delta X tadi adalah pertambahan panjang atau perubahan panjang. Ya. Oke, kita kasih keterangannya. F-nya itu adalah gaya yang menarik atau gaya menyebabkan pertambahan panjang ya. Berarti F-nya adalah gaya dalam satuan Newton. Kemudian K-nya adalah konstanta pegas. Dalam satuan Newton per meter ya. Delta L-nya sama ya, yaitu perubahan panjang. Nah, dari sini kita bisa tulis bahwa yang namanya K ya adalah F bagi delta L ya. K sama dengan F dibagi dengan delta L gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada F per delta L di persamaan modulus elastisitas ya. Di sini F per delta L ya. Berarti ini bisa kalian ganti ya, dengan memasukkan ke dalam persamaan modulus elastisitas, sehingga persamaan modulus elastisitas sama dengan ya, yang tadinya F ya dikali L per delta L dikali dengan A, maka F per delta L-nya kamu ganti dengan apa? Dengan K ya. Jadi ini bisa kamu gantikan F per delta L-nya. Dengan apa nih? Dengan K ini ya. Sehingga persamaannya menjadi E sama dengan K itu ya, kali L per A. Oke. Ini adalah persamaan modulus elastisitasnya. Bisa diubah menjadi seperti ini ya. Oke.
hukum Hooke ini secara kalimat dikatakan bahwa jika suatu benda diberi gaya tanpa melebihi batas elastisnya, maka perubahan panjang dengan gaya itu berbanding lurus. Jadi secara grafik ya, untuk hukum Hooke itu sendiri dapat saya tuliskan seperti ini. Nah, ini adalah grafik F, ini adalah grafik pertambahan panjang yang horizontal ya. Ini adalah pertambahan panjang atau delta L. Oke. Jadi untuk model grafiknya, yang pertama dia linear nih ya. Seperti ini. Kemudian dia berbelok ke sini ya. Nah, ada titik O misalkan ya, ini titik O. Kemudian ada titik A di sini. Ini titik A. Ini titik B. Ya. Kemudian di sini adalah titik C. Maaf, ini di sini C ya. Ini C. Ini D. Oke. Nah, penamaannya untuk A ini adalah batas linearitas atau batas hukum Hooke ya. Jadi kalau di titik ini sifat linear benda di mana hukum Hooke berlaku masih ada di sini di A. Ya, di B udah mulai berkurang. Tapi di B ini masih punya sifat elastis. Ya, masih punya sifat elastis. Oke. Jadi OAB ini area yang ini yang saya arsir. Area arsir ini adalah daerah elastis ya. Jadi OAB atau yang saya arsir ini adalah area elastis. Area elastis. Oke, saya biar agak tutup. Oke, nah sini adalah area elastis. Kemudian untuk layar berikutnya ya, B sampai dengan C ya. B dan C ini adalah area plastis. Oke. Ini adalah area plastis. Area plastis. Dan dia adalah titik patahan. Ya. Perhatikan tuh. Jadi yang di arsir yang kuning ini ya. Ini adalah area plastis. Dari OAB yang arsir warna hijau ya. Ini adalah area elastis. Titik A adalah apa titik A? Titik A adalah batas linearitas ya. Jadi yang namanya A adalah batas linear. Dan B berarti batas elastis ya. Kemudian C batas plastis dan D adalah titik patahan. Oke ya. Jadi dia adalah titik patahan atau titik
putus. Ya, jadi sebenarnya ini kalau diteruskan ini putus bedanya atau pegasnya atau karetnya gitu ya. Oke, itu mungkin tentang materi elastisitas ya. Nanti kita lanjutkan ke besaran-besaran yang lain yang ada di elastis. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.